Perkenalkan, nama saya Rintar Muhammad Sobirin, NRP 23-2023-006 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Mika Mamrasar, NRP 23-2023-019 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Fauzan Harabani, NRP 23-2023-022 dari kelompok 7. Dan saya Irenius Busya Donata dengan NRP 23-2023-033 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafarido Atila, NRP 23-2023-039 dari kelompok 7. Di sini kami semua akan menjelaskan bagaimana sebuah alat waterpass, bagaimana caranya berfungsi dan bagaimana juga sejarahnya. Yang juga bersangkut paut dengan bidang geodesi dan juga penerapannya dalam transformasi digital saat ini. Mari kita simak videonya. Sejarah waterpass atau water level merupakan alat yang digunakan dalam geodesi untuk mengukur elevasi atau ketinggian relatif suatu titik terhadap titik lainnya. Kemudian alat ini memiliki sejarah panjang dalam penggunaannya dalam survei dan pemetaan. Kemudian metode waterpass telah digunakan sejak zaman kuno, di mana air dalam tabung digunakan sebagai referensi untuk menentukan ketinggian relatif. Penggunaan alat waterpass modern dimulai pada abad ke-17 dengan penentuan alat pengukur ketinggian yang menggunakan prinsip air dalam tabung untuk menyeimbangkan permukaan air. Kemudian pada abad 19 pengembangan teknologi waterpass semakin canggih dengan munculnya alat-alat yang presisi dan akurat. Ini termasuk penggunaan teleskop cermin untuk membaca ketinggian dalam survei geodesi. Dalam perkembangannya, waterpass telah menjadi bagian penting dari survei geodesi modern. Kemudian membantu dalam pemetaan topografi, pembangunan jalan, pembangunan gedung, dan proyek-proyek konstruksi lainnya, yang memerlukan pengetahuan yang akurat mengenai elevasi, ketinggian relatif dari berbagai titik di permukaan bumi. Waterpass memiliki beberapa manfaat dalam bidang geodesi. Yang pertama, pengukuran ketinggian. Waterpass memungkinkan pengukuran ketinggian tanah atau struktur dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ini penting untuk proyek konstruksi, survei tanah, dan pemetaan topografi. Yang kedua, penentuan perbedaan ketinggian. Dengan menggunakan waterpass, perbedaan ketinggian antara dua atau lebih titik dapat diukur dengan akurat. Ini berguna dalam menentukan kemiringan lereng, pembuatan peta, kontur, dan perencanaan drainase. Yang ketiga, kontrol kualitas konstruksi. Waterpass membantu memastikan tingkat elevasi yang konsisten dalam proyek konstruksi. Ini meningkatkan kontrol kualitas untuk memastikan bahwa struktur dibangun sesuai dengan spesifikasi. Nah, kemudian yang keempat ada juga yang namanya perencanaan drainase. Perencanaan drainase itu merupakan di saat kita menggunakan waterpass untuk merencanakan suatu sistem dengan memperhitungkan suatu elevasi tanah yang juga membantu untuk menghindari masalah seperti genangan air dan juga erosi pada tanah. Ada juga yang namanya pemantauan deformasi tanah. Dalam waterpass juga dapat digunakan untuk pemantauan deformasi tanah atau struktur seiring berjalannya waktu. Hal ini juga membantu dalam mendeteksi perubahan elevasi yang memungkinkan terjadinya akibat aktivitas geologis dalam suatu konstruksi. Kemudian ada juga manfaat dalam bidang survei tanah dalam pemetaan. Survei tanah pemetaan digunakan dalam survei pemetaan topografi untuk mendapatkan suatu data elevasi yang diperlukan untuk pembuatan peta yang akurat. Dengan berbagai manfaat ini, waterpass menjadi alat yang penting dalam bidang geodesi untuk memastikan pengukuran elevasi yang akurat dan juga konsisten. Yang selanjutnya yaitu fungsi bagian-bagian alat waterpass. Yang pertama itu cermin nivoo untuk memantulkan bayangan nivoo. Yang kedua itu nivoo untuk mengetahui kedataran alat. Yang ketiga itu visir bidikan untuk mengarahkan arah bidikan teropong. Yang keempat itu skrup fokus benang untuk memfokuskan benang bidikan. Yang kelima itu lensa bidik untuk melihat bidikan. Yang keenam itu skrup penggerak horizontal untuk mengarahkan secara halus arah bidikan horizontal teropong. Yang ketujuh itu skrup leveling untuk melevelkan bidikan horizontal teropong. Yang selanjutnya itu plat dasar untuk landasan alat ke tripod. Yang selanjutnya bodi teropong yaitu badan teropong, dan skrup fokus objek untuk memfokuskan objek bidikan.
rumah lensa depan untuk 4 lensa depan, skala gerakan sudut horizontal untuk mengetahui besar gerakan sudut horizontal. Yang terakhir itu nomor seri alat, yaitu nomor seri alat untuk identifikasi alat waterpass tersebut. Cara pasang waterpass. Yang pertama, tentukan titik berdiri tripod untuk alat. Yang kedua, buka dan berdirikan tripod di atas titik yang sudah ditentukan. Yang ketiga, atur tinggi tripod setinggi dada surveyor. Yang keempat, kunci pengunci statik pada tripod jika sudah setinggi dada. Yang kelima, pasang unting-unting di tripod untuk menentukan titik tengah pada tripod. Yang keenam, lalu pasangkan waterpass-nya di atas tripod. Yang ketujuh, atur gelembung pada alat agar gelembung berada di titik tengah. Yang kedelapan, ukur tinggi alat dengan meteran gulung untuk mengetahui tinggi alat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.